Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Kalau kita sudah memasuki bulan dengan akhir berberan seperti ini, itu tandanya sudah dekat dengan musim hujan. Apalagi kalau nanti sudah menginjak bulan November. Anak-anak muda akan buat status hujan dengan caption November Rain. Oh ya, mengenai One Piece, di sini kami ingin membicarakan soal Sanji dan iblis yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Sanji, ia adalah karakter yang dimunculkan pada arc Baratie. Bisa dibilang ia termasuk ke dalam inti dari bajak laut kru topi jerami. Dirinya menyaksikan kekalahan Zoro yang diajar oleh Takanome Mihawk. Sanji adalah salah satu koki di Baratie yang akhirnya menjadi koki di bajak laut topi jerami. Bisa dibilang dirinya adalah budak cinta. Namun perlu diakui, sikap Sanji kepada perempuan adalah sikap yang benar-benar seorang gentleman. Nama lengkap Sanji mulai dijelaskan pada arc Whole Cake Island. Ternyata dirinya adalah keturunan keluarga Vinsmoke dengan ayahnya yang bernama Vinsmoke Jaji. Ayahnya adalah seorang pemimpin dari kerajaan Germa dan seorang ilmuwan cerdas yang pernah bekerja sama dengan Queen serta Vegapunk. Dengan begitu, ayahnya juga memiliki pengetahuan soal lineage factor. Kami kira masa lalu Sanji sudah selesai diceritakan pada arc Whole Cake Island. Namun ternyata asal-usulnya belum tuntas. Di arc Wano Kuni disinggung oleh Queen bahwa Sanji sepertinya besar kemungkinan adalah manusia modifikasi. Karena tidak mungkin manusia biasa bisa menciptakan api. Ras yang bisa menciptakan api adalah ras dari Lunarian, yang mana sepertinya itu adalah ras milik King. Sanji dan Iblis. Di arc Enies Lobby, sepertinya itu adalah arc di mana kita mendapatkan banyak pengetahuan baru soal teknologi, terutama soal buah setan. Dikatakan oleh Jabra bahwa aku adalah pengguna buah iblis. Iblis di dalam tubuhku. Jika aku mendekat ke buah tersebut, iblis akan keluar dan mulai bertarung dengan iblis milikku, yang kemudian tubuhku akan meledak. Bagi yang tidak tahu, momen tersebut adalah momen di mana Kaku dan Khalifa memakan buah setan. Kata-kata Jabra ini terkesan komedi, namun poin yang ingin kami sampaikan di sini adalah dengan pengguna buah iblis atau pengguna buah setan bisa diasumsikan bahwa ada iblis atau setan di dalam tubuh mereka. Ya, kita gunakan konsep iblis di dalam tubuh sebagai sebuah kiasan. Kiasan untuk mengatakan sang pengguna mendapatkan power tambahan dari iblis tersebut. Padahal secara kenyataan sepertinya power tambahan yang mereka dapatkan itu didapat dari perubahan genetik. Lalu ketika kami tidak sengaja menonton funny moment One Piece, kami menemukan sebuah foreshadow yang menarik. Yakni ketika Zoro tidak mau untuk membantu kru, dirinya dimarahi oleh Sanji. Zoro waktu itu mengejek Sanji sebagai iblis budak cinta. Zoro juga berkata, "Kau pikir bisa mengalahkanku?" Kemudian Sanji menjawab, "Kau bicara seperti itu karena kau belum melihat kekuatan iblisku." Episode ini adalah One Piece episode 132. Ya, episode yang sangat lama. Kemudian di dalam SBS volume 45 ada seorang fans yang bertanya pada Eiichiro Oda, apakah semua buah iblis memiliki pola yang berputar-putar? Kemudian Eiichiro Oda menjawab, itu benar, itu yang membedakannya dengan buah yang lainnya. Terkadang saya bertanya-tanya, apakah Sanji sendiri adalah buah iblis? Hoho! Di sini Eiichiro Oda menyentil Sanji, yang menurut kami ini bukan hanya lelucon belaka, melainkan ini adalah sebuah poin dalam sebuah SBS juga. Oh ya, kami tidak mendapatkan sumber spesifik SBS-nya, namun di internet informasi ini bertebaran. Seorang fans bertanya pada Eiichiro Oda bahwa kenapa rambut Sanji sama dengan ayahnya, sedangkan saudaranya memiliki warna rambut yang berbeda. Lalu jawaban Eiichiro Oda adalah para saudaranya memiliki rambut berbeda karena lineage faktor mereka, sedangkan Sanji warna rambutnya tidak berubah karena dia tidak berpengaruh. Produk gagal yang sukses. Ya, di One Piece chapter 852 yang diberi judul sebagai kegagalan Germa, kita mendapatkan cerita diceritakan oleh Reiju bahwa ketika 4 anak lelakinya lahir,
Jaji berniat untuk mengubah anak-anaknya menjadi mesin tak beremosi, yang mana itu adalah pertengkaran hebat antara ibunda dan ayahanda Sanji, yakni Sora dan Jaji. Tentunya sebagai sang ibu, Sora menolak anak-anaknya dijadikan seperti itu. Sora ingin anaknya menjadi manusia, sedangkan Jaji di sini bersikeras untuk membuat anak-anaknya menjadi apa yang ia inginkan. Ia ingin membuat anak-anaknya menjadi mesin perang untuk memenangkan pertempuran. Meskipun begitu, Sora akhirnya melakukan hal gila. Dirinya memakan obat, sebuah obat yang cukup kuat untuk bereaksi dengan memanipulasi faktor keturunan anak-anak yang ada di dalam tubuhnya. Tapi ternyata itu tidak berguna, karena ketiga saudara Sanji mulai menunjukkan kekuatan super mereka. Dan ya, di flashbacknya diceritakan bahwa Sanji adalah satu-satunya anak yang sangat manusia. Dirinya memiliki emosi. Kenangan dirinya dengan ibundanya juga sangat mengharukan. Di momen itu, kebanyakan orang menganggap bahwa Sanji adalah produk yang gagal. Namun jika dikaitkan dengan pernyataan Queen di Perang Onigashima, sepertinya kita bisa mengatakan bahwa Sanji adalah produk gagal yang sukses. Perubahan genetik yang dimasukkan ke dalam tubuhnya tetap bisa memberikannya kekuatan tanpa harus membuat Sanji kehilangan emosinya. Dan ini adalah titik terbesar dari proyek Sanji ini. Di arc Thriller Bark, kita melihat Sanji yang panas akan fakta bahwa Nami diculik oleh seseorang. Sanji semakin panas karena buah suke-suke keinginannya kini telah dimakan oleh orang lain. Sanji juga bertambah panas lagi ketika mendengar bahwa Absalom mengintip Nami. Semakin dirinya marah, api yang dihasilkan semakin besar. Ya, waktu itu kita melihat hal tersebut sebagai scene komedi. Namun setelah diteliti lagi, sepertinya ini adalah poin dari Eiichiro Oda. Karena dengan amarah tersebut, Sanji bisa menghasilkan api yang menjalar ke seluruh tubuhnya layaknya Super Saiyan. Bahkan dirinya bisa berjalan serta berlari dengan api yang menjalar seperti itu. Sehingga kesimpulannya, Sanji sudah memiliki iblis di dalam tubuhnya. Perumpamaan tentang iblis yang dikatakan oleh Jabra adalah perumpamaan yang diungkapkan oleh orang awam. Dengan kepintaran yang ada, seorang ilmuwan bisa menjelaskan secara rinci tentang apa yang terjadi pada tubuh seseorang ketika memakan buah iblis. Yang sepertinya, ketika seseorang memakan buah iblis, hal itu akan membuat genetik di dalam tubuhnya berubah. Keunggulan dari mengubah genetik bukan jalur buah setan asli adalah kita bisa mendapatkan kekuatan seperti contohnya Sanji adalah elemen api, dan kita juga masih memiliki kemampuan berenang kita. Seluruh foreshadow mengenai Sanji yang memiliki iblis di dalam tubuhnya atau tubuhnya yang genetiknya diubah ini sudah ditunjukkan sejak lama. Eiichiro Oda memang sangat ahli dalam memasang puzzle yang akan diungkap beberapa tahun ke depan. Dan kami begitu terkesan. Entah ini benar atau tidak, tapi kami begitu salut dan semakin kagum pada Eiichiro Oda bisa menulis cerita serapi ini. Jadi intinya lagi, Sanji adalah produk gagal yang sukses. Kekuatan elemen yang ada di tubuhnya sepertinya bisa ikut membesar tergantung pada seberapa besar emosi Sanji tersebut. Yang mungkin power up-nya akan ditunjukkan dan dijelaskan secara detail di arc Wano Kuni ini. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.